Perkenalkan, nama saya Basardo Saragi, NPM 218510120. Di sini saya akan menjelaskan hasil kelompok kami, perpustakaan mobile. Di sini adalah tampilan awal menu home dari aplikasi kami perpustakaan. Kemudian ada beberapa menu, dan menu yang akan kami kerjakan adalah petugas. Ini adalah tampilan di dalam menu perpustakaan, di mana data sudah ada dan bisa terlihat ini data yang terkoneksi dengan database. Kemudian untuk menu yang ada di dalam petugas ini kita adalah tambah. Kita coba menambahkan data baru. Beginilah tampilan untuk menambahkan data baru. Kita input contohnya nama Obed, jenis kelamin laki-laki, username Obed 123, passwordnya sama dengan username-nya untuk mempermudah untuk mengingatnya. Ya, kita simpan. Akan ada muncul tampilan pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan. Nah, bisa dilihat seperti berikut. Kemudian untuk tambahan untuk operator lain, kemudian untuk selanjutnya kita mencoba mengedit data yang sudah disimpan tadi untuk memastikan apakah sudah apakah program kita berhasil. Akan masuk ke menu ubah data petugas. Seperti yang tampilannya, kita akan mengubah misalnya nama petugas menjadi Nadia, jenis kelamin perempuan, username Nadia, passwordnya Nadia 1. Kemudian tekan simpan. Akan tampil pemberitahuan bahwa yang data tersimpan. Seperti ini tampilannya, bahwa data sudah berubah. Untuk selanjutnya kita mencoba icon hapus. Setelah diklik ternyata data bisa dihapus. Sekian dari bagian saya, maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Obed Lonsian, NPM 218510122, kelas 7 TIC, kelompok 3, yaitu mengenai aplikasi perpustakaan. Adapun tugas saya di kelompok ini yaitu mengenai tabel buku. Dan berikut ini adalah tampilan daripada aplikasi kami. Langsung saja kita klik button buku. Kemudian kita lihat di sini buku seperti inilah tampilan tabel daripada buku perpustakaan. Nah, di sini kita lihat telah tampil data-data yang tersimpan dari database. Di sini kita lihat kolom nomor, aksi ISBN, judul buku, penerbit, pengarang, tahun terbit, dan banyak. Nah, pada tampilan ini kita lihat pada source code file buku.html. Nah, di sini kita lihat ini merupakan tampilan desain luar saja,
pada tampilan buku tadi. Nah, di sini terdapat sel-selnya, nomor aksi, ISBN dan sebagainya. Kemudian di sini terdapat ID tampil yang fungsinya untuk memanggil kolom-kolom yang terdapat dalam database. Adapun ID tampil ini terdapat pada myapps.js, tapi sebelum itu aplikasi ini dihubungkan ke dalam PHP baca. Nah, ini dia. Di dalam baca ini terdapat query yang berisi select bintang from buku. Nah, buku ini yaitu database pada tabel buku. Dipanggil dia, kemudian terhubung dalam tabel buku. Nah, untuk penjelasan bagian tabel buku tadi, text buku.html, di sini kita lihat berbagai kolom-kolom database tabel buku tadi. Di sini ada ID bukunya, kemudian ISBN, judul buku, penerbit, pengarang. Di sini akan dipanggil dari dalam database tabel buku, kemudian tampil di dalam tampilan buku ini seperti ini. Data-datanya akan tampil. Untuk tambah, sini kita buat ISBN-nya, kemudian simpan. Nah, di sini telah berhasil simpan. Ini dia. Nah, di sini pada button simpan ini, nah di sini ISBN, judul buku, kemudian akan tersimpan ke dalam ID-nya, yaitu ISBN, judul, penerbit, pengarang, dan sebagainya. Kemudian disimpan ke dalam button simpan yang ID-nya simpan. Di dalam programnya kita lihat, nah ini dia simpan data. ID yang dalam file tambah buku tadi kemudian disimpan ke dalam data ISBN. Ini dia string ISBN, judulnya, kemudian penerbit, pengarang, ID-nya ini disimpan ke dalam kolom-kolom buku, judul, ISBN, dan pengarang dan sebagainya. Kemudian tersimpan ke dalam simpan buku dan PHP. Ini dia PHP-nya. Ini ya simpan buku. Nah, ini dia ISBN tadi tersimpan ke dalam database buku, kolom ISBN, kemudian kolom judul, penerbit, pengarang. Kemudian di dalam SQL di sini akan di-insert ke dalam tabel buku, lalu tersimpan ke dalam kolom-kolom yang ada pada tabel buku tadi. Jikalau sudah sukses, dia akan keluar pesan berhasil seperti yang tadi. Selanjutnya di sini kita ke ubah. Nah, di sini kita ubah. Kemudian kita simpan. Nah, di sini telah berhasil, dan ini dia pertama itu. Kemudian di dalam tombol simpan tadi
terdapat pada source code-nya, terdapat pada simpan buku, ubah buku maksud saya. Nah di sini dia ISBN, judul buku, penerbit dan sebagainya. Dan di sini ini ID-nya ISBN, judul, penerbit. Kemudian di dalam JavaScript-nya kita lihat, nah ini dia ISBN, panggil ya ke ISBN. Kemudian kodenya juga ID buku. Kemudian ubah judulnya dari judul buku, kemudian edit penerbitnya dari penerbit, edit pengarangnya tersimpan ke pengarang. Artinya di sini setelah ditekan ubah tadi, edit, data yang kita ketikkan tadi akan tersimpan ke dalam kolom ISBN, ID buku, judul buku. Di sini dia klik update, maka bagian-bagian yang kita isikan tadi terupdate dia. Lalu disimpan dia ke dalam database. Di sini dia sukses, artinya sukses tersimpan data-data tadi ke dalam database buku. Selanjutnya pada fitur hapus. Nah misalnya kita hapus ini, berhasil ya. Nah sudah terhapus. Adapun fitur hapus ini terdapat pada JavaScript-nya, terdapat pada ini dia ID hapus, dan program untuk penghapusannya kita lihat di sini. Nah ini dia, klik kemudian hapus pada ID hapus. Ketika diklik maka ia akan terhapus dan PHP-nya itu terdapat di sini. Nah ini dia. Nah ketika SQL-nya dibuat perintah delete from buku, yang artinya delete dari tabel database buku, maka dipanggillah si ID itu, si ID buku ini, kemudian terhapuslah dia si ID buku itu. Nah jikalau sudah terhapus, maka muncul pesan berhasil hapus. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai tabel buku. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nadia Utrisienturi. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu pinjam buku, di mana pinjam buku ini tidak jauh beda dengan menu petugas sama menu buku. Di sini juga terdapat ada nomor aksi yang dibagi dua menjadi hapus dan ubah. Ada buku, tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan berapa lama. Di sini saya akan mencoba menambahkan data buku yang akan dipinjam. Contohnya di sini ada pilihan buku. Pilihan bukunya saya buat ada 3: pemrograman web, kisah para nabi, dan pemrograman jaringan. Di sini saya akan mencoba pemrograman jaringan. Untuk tanggal peminjamannya saya buat di tanggal 10. Untuk tanggal kembalinya saya buat di tanggal 17. Berarti lamanya ada di 7 hari. Simpan. Jika
datanya berhasil disimpan, maka datanya akan muncul pada pinjam buku, seperti di bawah ini, yang ada di nomor 2, yaitu pemrograman jaringan. Di sini saya akan mengubah data tadi, contohnya seperti ini. Pemrograman web kita ubah menjadi kisah para nabi. Untuk tanggal peminjamannya kita ubah dari tanggal 17. Untuk tanggal pengembaliannya kita ubah di tanggal 22 bulan 1. Berapa lama? Ada 5 hari. Simpan. Jika datanya berhasil disimpan, maka akan muncul di sini kisah para nabi, tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan berapa lama yang tadi kita buat. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Veronia Sematang dengan NPM 21851011. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian menu member. Di dalam member terdapat nomor, aksi. Di dalam aksi terdapat 2 fungsi, yaitu untuk menghapus dan untuk mengubah. Ada nama member, alamat, dan telepon. Di sini saya akan mencoba menambahkan sebuah data. Misalnya saya buat namanya Obed, alamatnya Bogor, teleponnya 12345, lalu simpan, maka akan muncul pesan bahwa data tersebut berhasil disimpan. Di sini saya akan mencoba untuk mengubah datanya. Saya ganti dengan nama Basardo, alamat Medan, dengan nomor teleponnya, lalu simpan, maka data tersebut sudah berhasil untuk berubah. Lalu di sini saya akan mencoba untuk menghapus data. Maka data tersebut sudah berhasil untuk dihapus. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.